Kenapa orang biasanya, na'udzubillah, mereka bunuh diri, nggak tahu tujuan hidup? Karena semua kenikmatan hidup sudah dia rasakan. Harta dia miliki begitu banyak, kedudukan, kepopuleran dia sudah miliki, nikmat yang lain, makanan, minuman, dia sudah nikmati semua. Kalau misalnya dia laki-laki, perempuan mana bisa kemudian sudah dia nikmati, semuanya sudah. Yang belum dia rasakan, gimana rasanya mati? Makanya dia bunuh diri. Karena semuanya udah hampa. Beda orang yang tahu dengan tujuan hidupnya, yaitu menyembah Allah. Tiap hari dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan. Karena tiap hari ada aja yang kurang. Kemarin tuh Anda sampaikan satu pemahaman bahwasanya kita ini ya, dengan semua daya upaya yang kita miliki, dan ini saya nukil dari perkataan Syekh Ali Hasan Al-Halabi ketika beliau di Hasanuddin Majdi juga menyampaikan ini, semua daya upaya kita kerahkan, harta, waktu, tenaga, untuk mengamalkan satu amalan yang jelas-jelas wajibnya, yang jelas-jelas sunnahnya, tidak bisa kita maksimalkan. Cara pandangnya, apalagi kemudian ada amalan yang tidak diajarkan Nabi Muhammad, yang gak usah pusing Anda melakukannya. Yang jelas wajibnya saja Anda belum bisa maksimal, kata beliau. Apalagi menambahnya dengan yang sunnah. Kalau kemarin Anda berikan contoh langsung yang sunnah, karena beranggapan berbaik sangka semua kaum muslimin insya Allah yang wajibnya selesai. Yang sunnah, dan kalau berbicara cuman dalam perkara sholat saja, kita belum maksimal loh. Nah contohkan kemarin sholat sunnah rawatib setahun. Wah kelamaan. Gimana kalau sebulan? Wah kelamaan. Gimana kalau satu pekan? Jangan tertinggal salat sunnah rawatib. 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. 12 rakaat sehari semalam. Sempurna enggak kita dalam satu pekan? Dengan anggapan bahwasanya 5 waktunya sudah betul-betul di masjid. Karena kita laki-laki, 5 waktunya di masjid, tidak tertinggal takbiratul ihram imam. Itu udah lewat. Sunnah rawatibnya bagaimana? Tapi kalau misalnya yang 5 waktu ini saja belum sempurna, apalagi mau bahas yang sunnah. Yang 5 waktu saja masih terkadang terlambat, masbuk, tidak bersama takbiratul ihram imam, ketiduran. Bukan 1 tahun, bukan sebulan, sepekan aja deh, sepekan. 5 kali 7 berapa tuh? Berapa kali? Ya, subhanallah. Jadi cara pandang, yang wajib saja kita belum bisa maksimal, apalagi kemudian menjalankan yang betul-betul ada sunnahnya. Dan itu baru salah satu contoh ibadah salat, dan baru salah satu contoh salat sunnah rawatibnya juga, salat sunnahnya juga cuman rawatib, belum duha, belum setelah wudu, belum tahiyatul masjid, belum antara adzan dan iqamah, belum tahajud. Tuh apalagi tahajud. Kenapa orang malah memilih banyak melakukan kebid'ahan yang enggak ada sunnahnya? Karena ringan, enggak ada perintahnya. Karena seru, rame, asik. Ada kelezatan memang, tidak bisa dipungkiri. Seru gendang-gendangannya, nyanyiannya, lantunan nasyidnya misalnya, atau zikirnya atau apanya. Nanti makannya, belum lagi kemudian berebut makanannya. Akhir-akhir ini kan seperti itu ya, berebut makanan, berebut uang. Seru, kenapa? Ya karena ada keseruan itulah orang banyak milih. Coba kemudian seseru itu kejadiannya misalnya habis isya, semua orang itu subuhnya di masjid enggak? Nah ini pertanyaan besar. Jadi kata beliau, yang wajib saja kita maksimalkan belum bisa maksimal, apalagi kemudian yang sunnah. Kenapa kemudian kita menghabiskan waktu, tenaga dan biaya untuk satu ibadah, perintahnya pun nggak ada. Jadi cara pandangnya yang salah.